In the heart of Catalonia, the story of Barca continues to unfold. Barca Calcio, all about Barcelona. Kalau kamu ngaku fans Barcelona, wajib banget untuk subscribe channel ini ya, agar gak ketinggalan info terbaru. Terima kasih. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, menyoroti kemampuan serbaguna Rooney Bargi, rekrutan muda asal Swedia yang mulai mencuri perhatian di Camp Nou. Bargi tampil kembali akhir pekan lalu saat Barcelona meraih kemenangan atas Girona, memperlihatkan potensi besar meski hanya bermain di babak kedua. Dalam waktu singkat, ia menampilkan kecepatan, kelincahan, serta kecerdasan bermain yang membuatnya menjadi alternatif menarik di tengah krisis cedera pemain depan. Kedatangannya dari FC Copenhagen pada musim panas terbukti menjadi langkah tepat, terutama dengan fleksibilitas yang ia tawarkan. Bargi mampu beradaptasi di berbagai posisi menyerang, baik sebagai sayap, gelandang serang, maupun penyerang tengah. Kemampuan ini memberikan Barcelona opsi taktik yang lebih luas, terutama saat Flick harus melakukan rotasi atau mengubah pendekatan permainan di tengah pertandingan. Situasi cedera membuat peluang Bargi untuk tampil sebagai starter di laga Liga Champions melawan Olympiakos semakin terbuka. Performanya yang penuh percaya diri saat melawan Girona menjadi sinyal positif bahwa ia siap diberi tanggung jawab lebih besar. Dalam sesi latihan, ia disebut memiliki etos kerja tinggi dan mudah memahami instruksi taktis yang diberikan staf pelatih. Flick menilai Bargi sebagai bagian dari proyek jangka panjang Barcelona. Keberaniannya dalam duel, ketenangan saat menguasai bola, dan kemampuannya membaca pergerakan rekan setim menunjukkan kematangan di atas usianya. Jika mampu menjaga konsistensi, pemain muda ini berpotensi menjadi elemen penting dalam rencana kebangkitan Blaugrana di bawah arahan Hansi Flick. Barcelona tampaknya tidak perlu terlalu khawatir kehilangan Alejandro Balde pada bursa transfer Januari mendatang. Meski Manchester City dikabarkan kembali menunjukkan minat besar terhadap bek kiri muda tersebut. Laporan dari media Spanyol E-Noticias menyebutkan bahwa pelatih City Pep Guardiola secara pribadi telah menghubungi Direktur Olahraga Barcelona, Deco, untuk membahas kemungkinan transfer Balde. Guardiola disebut ingin mendatangkan bek kiri murni untuk memperkuat skuadnya yang tengah kekurangan opsi di posisi tersebut. City sebenarnya sudah merekrut Ryan Ait-Nouri pada musim panas 2025, namun sang pemain kini sedang cedera. Situasi itu membuat Nico O'Reilly menjadi pilihan utama di sisi kiri pertahanan. Meski begitu, Guardiola masih mencari tambahan pemain berpengalaman dan Balde menjadi target utama karena dianggap cocok dengan gaya bermain yang ia terapkan di Etihad Stadium. Pep bahkan pernah mencoba mendatangkannya pada 2023, namun gagal meyakinkan Barcelona untuk melepasnya. Sejak menembus tim utama Blaugrana, Balde telah mencatat 132 penampilan di semua ajang dengan 3 gol dan 18 assist. Musim lalu, ia tampil impresif dengan torehan 1 gol dan 10 assist dari 47 laga. Musim ini pun, meski persaingan di bawah Hansi Flick semakin ketat, ia tetap menjadi bagian penting dari rotasi lini belakang Barcelona. Kendati peluang tampil sebagai starter tak selalu terjamin, laporan yang sama menegaskan bahwa Balde tidak berniat meninggalkan klub pada pertengahan musim. Ia disebut masih bahagia di Barcelona dan ingin terus berkembang di bawah arahan Flick. Pihak klub pun dikabarkan tenang dengan situasi ini dan yakin sang pemain akan bertahan.
Sementara itu, Manchester City disebut akan terus mencari alternatif lain jika gagal membujuk Barcelona. Di sisi lain, Blaugrana justru fokus memperkuat tim sendiri dengan rencana transfer baru, termasuk upaya merekrut beberapa pemain top Eropa untuk memperkuat skuad musim depan. Cristiano Ronaldo dikabarkan mendorong Al Nassr untuk merekrut Robert Lewandowski yang berpotensi tersedia secara gratis pada akhir musim 2025-26. Meski Barcelona belum mengumumkan keputusan final terkait masa depan sang penyerang, sejumlah laporan menyebut bahwa ini kemungkinan menjadi musim terakhirnya di Camp Nou. Pemain asal Polandia itu telah mencetak 105 gol dan 20 assist dalam 156 laga di semua kompetisi sejak bergabung, termasuk 4 gol dari 9 penampilan musim ini. Namun, cedera yang mulai sering menghampiri di awal musim menimbulkan kekhawatiran di internal klub. Selain Al Nassr, nama Lewandowski juga dikaitkan dengan Atletico Madrid dan beberapa klub Premier League yang memantau situasinya. Meski begitu, kabar dari Spanyol menyebut bahwa Ronaldo menjadi sosok utama di balik rencana Al Nassr merekrutnya. Sejak menandatangani kontrak baru yang menjadikannya salah satu pemilik klub, bintang Portugal itu tidak hanya berperan di lapangan, tetapi juga ikut terlibat dalam kebijakan transfer. Ronaldo sendiri masih tampil luar biasa sejak pindah ke Arab Saudi pada Januari 2023. Ia sudah mencetak 99 gol dan 21 assist dalam 112 pertandingan untuk Al Nassr, sekaligus tetap menjadi pemain penting bagi tim nasional Portugal menjelang Piala Dunia 2026. Kontraknya di klub berlaku hingga Juni 2027 dan setelahnya ia diperkirakan akan pensiun sebagai pemain aktif namun tetap memiliki peran strategis di klub sebagai bagian dari manajemen. Bagi Lewandowski, peluang hijrah ke Saudi bisa menjadi langkah logis di penghujung karir. Di usia 37 tahun, ia telah menorehkan hampir semua prestasi yang mungkin diraih di Eropa dan dianggap sebagai salah satu penyerang terbaik dunia dalam 1 dekade terakhir. Tawaran finansial besar serta kesempatan bermain bersama Ronaldo jelas menjadi daya tarik tersendiri. Meski sempat muncul spekulasi bahwa Lewandowski akan pensiun lebih awal, performa stabil dan ambisi pribadi diyakini masih bisa membawanya bermain di level tinggi untuk beberapa musim ke depan. Langkah menuju Arab Saudi bukan hanya soal uang, tetapi juga babak baru yang menegaskan pengaruh global kompetisi Timur Tengah. Jika transfer ini benar terjadi, kombinasi Ronaldo dan Lewandowski di Al Nassr bisa menjadi salah satu duet paling berpengalaman dan produktif dalam sejarah sepak bola modern. Barcelona dipastikan tidak akan melakukan perekrutan baru pada bursa transfer Januari mendatang. Keputusan tersebut diambil oleh Presiden klub Joan Laporta dalam rapat bersama para delegasi, sebagaimana dilaporkan oleh AS. Meski kehilangan Gavi akibat cedera panjang, manajemen memilih untuk tetap mempertahankan skuad yang ada. Klub akan memanfaatkan situasi tersebut untuk memulihkan sebagian dana jaminan bank yang digunakan dalam pendaftaran pemain dengan estimasi pemulihan sekitar 9 juta euro dari total 16 juta euro. Dengan demikian, Joan Garcia dan Rooney Bargi menjadi satu-satunya tambahan skuad musim 2025-26. Langkah ini sejalan dengan fokus utama klub untuk menjaga stabilitas finansial dan kembali pada aturan pengeluaran 1:1. Beberapa pemain kunci seperti Lamine Yamal, Pedri, Rafinha, Jules Koundé, Gavi, Araujo, Cubarsí, dan Frenkie de Jong sudah memperpanjang kontrak, sementara negosiasi baru tengah dilakukan dengan Eric Garcia dan Ferran Torres. Barcelona juga berhasil mempertahankan Fermin Lopez dari incaran Chelsea yang sebelumnya mengajukan tawaran resmi.
Barcelona dikabarkan memantau perkembangan Othmane Maama, pemain muda yang mencuri perhatian di Piala Dunia U20. Laporan dari Fichajes menyebut bahwa penyerang asal Maroko itu menjadi target potensial klub setelah tampil impresif sepanjang turnamen di Chile. Maama berperan penting dalam keberhasilan Maroko U20 menjuarai kompetisi tersebut lewat kemenangan 2-0 atas Argentina di final. Pemain berusia 20 tahun itu mampu tampil konsisten di kedua sisi sayap dengan torehan 1 gol dan 4 assist dari 6 laga, sekaligus dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen. Penampilan gemilang itu membuat namanya naik daun setelah bergabung dengan Watford. Barcelona kini dikabarkan ingin bergerak cepat sebelum nilai pasarnya meningkat. Klub Katalan menilai Maama memiliki gaya bermain yang sesuai dengan filosofi tim dan bisa menjadi proyek jangka panjang di bawah arahan Hansi Flick.